kita masih diberikan oleh Allah ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai dengan sore hari ini, yaitu nikmat Islam dan iman. Cek. Tidak Islam saja, tetapi ada iman. Cek. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengawali materi kita pada sore hari ini, kita awali dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Di dalam itu ada peristiwa mulia di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurut hadis yang dari perawi dari hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan, sehingga kita umat Islam untuk menyemangati diri kita, meningkatkan ilmu kita, keimanan kita, sehingga ada kegiatan seremonial dalam bulan Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran atau perayaan Nuzulul Quran. Tidak ada tujuan yang paling mulia yang akan kita dapatkan di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, tidak lain adalah memuliakan bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan, karena Allah hendak menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Berbicara masalah orang yang bertakwa, bulan kemarin atau pertemuan beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu tidak lain adalah ada dalam surat Ali Imran 133 sampai dengan 135. Ya, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Anfiqu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum ila ayat. Jadi ada 5 ciri orang yang bertakwa kata Allah dalam Ali Imran. 1, ana ulangi, yang pertama adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan marah ketika dia mampu untuk marah, tapi dia menahan marahnya. Yang ketiga, orang yang memaafkan orang lain, bukan meminta maaf, menunggu orang minta maaf, tapi mau memberi maaf. Yang keempat, orang yang suka berbuat baik. Yang kelima adalah orang yang selalu bertobat. Ketika dia melakukan fasya itu ada fasya iwal munkar, wal fasya iwal munkar. Fasya itu berhubungan dengan nafsu syahwat, berzina, berpacaran. Itu fasya namanya, ya, fasya. Jadi ada hubungannya dengan diri sendiri dan orang lain, itu fasya, nafsu. Tapi kalau munkar itu berhubungan dengan orang lain, itu munkar. Jadi 5 ciri orang yang bertakwa itu. Ketika dia fasya, melakukan fasya, melakukan zina, dia menzalimi orang lain, dia menzalimi diri sendiri, dia mohon ampun. Maka ciri orang yang bertakwa yang kelima adalah orang yang selalu bertobat, orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa, yang akan diberikan surga oleh Allah, luasnya beberapa kali langit dan bumi. Itu materi kita pekan yang lalu. Kita hubungkan materi kita yang pekan yang lalu dengan hari ini. Kita ambil satu kalimat mulia Allah. Wallahu yuhibbul muslimin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Salah satu kegiatan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, amal soleh yang harus kita istiqomah di dalamnya, karena ini merupakan perintah, di dalamnya ada perintah Allah, ada larangan Allah yang menjadi panduan kita dalam kehidupan kita, tidak lain adalah membaca Al-Quran. Kalau di dalam bulan Ramadan Antuna mungkin punya target dan sudah mencapai target itu. Dalam bulan Ramadan kemarin mungkin ada yang khatam 4 kali, ada yang 5 kali khatam, 5 kali, ada yang 4 kali,
Atau mungkin lebih, 6 kali, 7 kali. Ada yang 3 kali khatam? Jangan katakan tidak. Pasti ada yang 3 kali. Pertanyaan anak berikutnya, sampai dengan hari ini sudah berapa kali khatam? Ini sudah akhir Syawal. Sudah ada yang khatam? Kita evaluasi diri kita, kita muhasabah diri kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini istiqomah dalam kebaikan. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah mengingatkan kepada kita. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhanku, Rabb adalah Tuhanku, dan dia istiqomah. Maka kita menafsirkan, Mufassir menjelaskan, Ibnu Katsir menafsirkan, istiqomah maksudnya menetapi dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan harus berkelanjutan. Karena namanya orang yang muttaqin itu bukan hanya kita dapatkan di bulan Ramadan, tetapi wujudnya, implementasinya, buktinya, pengamalannya kita akan lihat dari bulan Syawal hingga masuk ke bulan Sya'ban berikutnya. Makanya Anda katakan tadi, Anda bertanya, apakah sudah ada yang khatam sampai dengan 30 Syawal? Kalau ada yang khatam, itu menunjukkan insya Allah dia menetapi, dia istiqomah dengan kebaikan-kebaikan diperintahkan oleh Allah. Karena Al-Quran itu adalah tuntunan dalam kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ila akhir ayat. Ini kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan bagi di dalamnya, enggak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin. Maka orang muttaqin pada penjelasan Allah dalam Ali Imran ayat 133 itu Allah menjelaskan tentang ciri-cirinya. Maka pada awal Al-Baqarah surat kedua dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi dirinya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bukan bagi manusia tapi bagi orang yang muttaqin. Di dalam Al-Baqarah juga dijelaskan mana ciri orang yang muttaqin. Kita tidak mengembangkan materi kita terus itu, kita akan fokus pada bagaimana Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Baqarah, di awal ayat Al-Baqarah itu Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang muttaqin. Kalau kita ingin melihat sejauh mana implementasi, sejauh mana kita sudah mendapat derajat muttaqin itu, sejauh mana ciri orang muttaqin ada pada diri kita, maka kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan selalu bersama Al-Quran. Ya kan? Ada sebuah hadis dari hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda tentang ahlul Quran, ahli Quran. Dibacakan dulu hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat yang mulia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasul SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Coba, orang yang selalu bersama Al-Quran itu
Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, digolongkan ke dalam keluarganya Allah di antara manusia di muka bumi. Kalau kita melihat keberadaan kita sebagai orang mukmin, maka pada hakikatnya semua manusia yang beriman kepada Al-Quran seharusnya dia adalah ahlul Quran. Kalau dia beriman pada Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang yang beriman ketika dia sholat witirnya, sholat tahajudnya, sholat malamnya, dengan kalimat beliau yang mulia, "Autiru ya ahlal Quran." Sholat witirlah wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Bukankah di dalam sholat malam kita? Karena semua sholat Rasulullah itu, ulama menjelaskan itu disebut dengan witir. Ya, kalau sholat witirnya, sholat qiyam atau sholat qiyamul lailnya Rasulullah itu di bulan Ramadan itu disebut, ya, kita mengenal dengan tarawih, ya, atau tarawih. Sekali lagi, autiru ya ahlal Quran, salat witirlah kamu wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, insya Allah salat malam pasti akan ditegakkan. Masya Allah, komunitas Antuna ini diberi nama label tahajud call, yang memanggil orang-orang untuk bertahajud, bersujud, memohon kepada Allah di sepertiga malam ketika hamba-hamba Allah yang lain tidur terlena. Masya Allah. Semoga kita semua berada dalam surganya Allah. Saudara-saudaraku insya Allah dirahmati Allah. Mari kita melihat hadis-hadis dari Rasulullah SAW. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat itu ia akan datang dengan syafaat untuk pembacanya. Yang meriwayatkan hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ini adalah keutamaan pertama kita membaca Al-Quran. Jadi keutamaan pertama kita membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang di dunia sering membacanya. Maka bacalah Al-Quran. Hadis kedua tentang keutamaan membaca Al-Quran. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan, dan juga para ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi hujah bagi orang yang membacanya. Jadi besok ada 2 surat dalam Al-Quran yang apabila kita sering membacanya, maka besok kedua surat ini atas izin Allah akan memberi hujah pembelaan bagi orang yang sering membacanya di dunia. Siapa itu? Surat apa itu? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang kedua, yang besok akan mendapat syafaat tidak lain adalah ahli Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi ahli Quran itu satu, orang yang membaca Al-Quran, yang kedua orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga,
Wa an Utsman bin Affan qala qala Rasulullah SAW khairukum man ta'allama al-Quran. Ini keutamaan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang nggak mungkin akan belajar kalau tidak membaca, tidak mungkin akan mengajar kalau tidak faham. Maka ahli Al-Quran kita tambah lagi, satu tadi orang yang sering membaca Al-Quran, dua mengamalkan Al-Quran, tiga mengajarkan Al-Quran. Itu ahli Quran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul SAW bersabda, ini keutamaan yang keempat, membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedang orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya dua pahala. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Intinya yang keempat, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama para malaikatnya Allah. Adapun orang yang mau belajar Al-Quran, mau belajar, ini kita belajar Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Ketika dia belajar Al-Quran, dia membacanya terbata-bata, dia mendapat dua pahala. Maunya saja itu diberikan pahala, membacanya sendiri diberikan pahala. Jadi ada berapa pahala? Dua pahala. Keutamaan bagi pembaca Al-Quran yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Ibnu Umar, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Seorang yang diberikan kepandaian oleh Allah dalam membaca Al-Quran, lalu ia membacanya, mengamalkannya pada malam dan siang hari. Dan seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari. Ini keutamaan yang kelima. Singkatnya adalah, orang boleh iri kepada orang yang membaca Al-Quran, itu boleh kita iri. Padahal iri itu nggak boleh, tapi dalam hal ini boleh, kata Rasulullah. Jadi orang yang diberikan oleh Allah kepandaian membaca Al-Quran, ia membacanya, mengamalkannya pada malam dan siang hari, itu boleh kita iri. Iri yang kedua, orang yang memiliki harta yang banyak tapi dia mampu menginfakkan hartanya. Nah, itu 5 dulu tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Ini diambil dari hadis-hadis yang sahih. Kalau demikian halnya, bagaimana ciri ahlul Al-Quran itu? Bagaimana cirinya? Tadi ahli Al-Quran siapa saja? 1, orang yang membaca. 2, orang yang mengamalkan. 3, orang yang belajar. Yang keempat, orang yang mengajarkan. Siapa saja ahli? Ciri ahlul Quran: 1, selalu bersemangat dalam melakukan amal-amal soleh. Selalu bersemangat dalam melaksanakan amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bersemangat ya. Maksudnya bersemangat,
pemahamannya bukan sekedar dia membaca, karena dia paham apa dia yang baca. Dia tahu apa yang dia baca. Bahwa Allah melarang kita berghibah, bahwa Allah menuntun cara kita berwudu di dalam Al-Maidah, bahwa Allah menjanjikan surganya bagi orang-orang yang beriman, bahwa bahwa Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjalin silaturahim, dan itu ada dalam Al-Quran. Karena dia yakini, dia belajari Al-Quran, dan dia yakin akan janji-janji Allah, itu yang menambah girohnya, semangatnya dia untuk terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jadi ahli Al-Quran itu bukan hanya sampai pada tataran kita membaca Al-Quran. Contohnya Abu Bakar. Beliau itu dikenal sebagai sahabat yang sabak. Artinya selalu mencontoh Rasulullah, beliau itu sabak. Tidaklah Rasul SAW melakukan suatu amal soleh kecuali Abu Bakar segera melakukannya, sampai membuat Umar khibtah itu iri dalam hal kebaikan, ya. Sampai sahabat Umar itu khibtah kepada sahabat Abu Bakar, karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti langsung dilakukan oleh beliau. Mengapa? Ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ulama menjelaskan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, karena semua kehidupannya itu selalu berdasarkan firman Allah, bukan karena nafsu. Jadi ciri yang pertama, orang yang digolongkan ke dalam Ahlul Quran selalu bersemangat dalam melaksanakan amal-amal soleh yang disyariatkan oleh, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ciri Ahlul Quran tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dengan tidak menunda-nundanya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dengan cara tidak menunda-nunda kebaikan. Tidak menunda-nunda kebaikan. Contoh dalam kehidupan kita, mau menyempurnakan sholat, ya. Kalau di bulan Ramadan kemarin itu membaca Al-Qur'annya membaca Al-Qur'annya sangat luar biasa. Nah, kalau sekarang sudah bergeser ketika bulan Syawal, ntar dah, masih ada ini setelah maghrib. Benar, setelah maghrib buka puasa hari Senin, kenyang, ngantuk. Ntar deh, setelah Isya ngobrol di grup, masuk Isya, setelah Isya ngantuk, nggak jadi baca Al-Quran. Ntar deh, masih ada subuh, kita tunda, terbengkalai lagi Al-Quran itu. Jadi orang ahli Quran itu tidak ada alasan bagi dirinya untuk menunda-nunda kebaikan itu. Selalu dia lakukan. Dia ingin meraih kesempatan pertama dalam melakukan kebaikan, sekecil apapun. Contoh, antunya misalnya antri di pasar, ya, atau di belanja dimanapun. Lihat ibu-ibu hamil, ya, lihat ibu-ibu hamil. Apa yang ada dalam pikiran kita? Panas, ya, antrinya panas, gitu. Antrinya masih panjang. Lihat ibu-ibu hamil. Kalau orang yang muttaqin, orang yang sudah di training, berhasil trainingnya kemarin di bulan Ramadan, akan mengatakan, silakan, ana belakangan aja, nggak apa-apa. Capek, kasihan lagi hamil, silakan. Ada ibu-ibu yang lagi bawa anak, lagi ngemper di depan rumah, silakan di rumah saja,
Ini ada payung, boleh dipakai. Bu, silakan kasih air, ini anaknya kasihan nangis dari tadi, nggak apa-apa. Anti punya uang misalnya, ada anak yang nangis rewelnya di masjid, jangan di tas itu ada Al-Quran, ada uang recehan, ada air. Kalau bisa usahakan. Jangan malu di bank itu buka Al-Quran, bawa mushaf yang kecil. Jangan malu. Lawan rasa itu dari dalam diri itu. Lawan. Nanti dilihat orang, nanti saya riak. Lawan itu, karena syaitan itu ikut. Daripada buka HP, boleh baca Al-Quran di HP, boleh. Jangan tidak ada uang recehan, ya, agar bisa kita memberi. Paling tidak ada air, ada yang bisa kita beri kepada orang lain. Itu kebaikan. Dulu di zaman sahabat, setelah Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, beliau ingin sekali beristirahat setelah mengurus jenazah. Kemudian setelah mengurus umatnya, beliau ingin beristirahat sejenak. Lalu putra beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kapan Anda bekerja?" Sang khalifah menjawab, "Nanti sore." Namun beliau diingatkan oleh putranya, "Siapakah yang berani menjamin bahwa khalifah akan hidup nanti sore?" Beliau langsung tergugah karena kalimat yang mulia dari putra beliau. Ini tausiah singkat dari putra beliau. Maka beliau segera bangun dari tempat tidurnya dan mengurus keputusan umat, meninggalkan waktu istirahatnya. Ini ulama. Ini ciri orang yang bertakwa, tidak menunda kebaikan. Itu ada tetangga baru meninggal, orang tuanya. Saya sudah mengurus jenazahnya, entar saya pulang dulu. Seharusnya bisa kita lakukan. Punya uang misalnya 20.000, sekedar belikan nasi bungkus, antarlah ke rumah duka, ya, itu lebih manfaat. Ketika kita ingin istirahat, di samping rumah kita ada banyak anak yatim, ya, tinggalkan istirahat itu, hiburlah anak yatim itu. Itu ciri ahli Quran, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau ada kesempatan, beramal solehlah. Kalau ada kesempatan, berbuat baiklah. Jangan tunda, karena kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Yang ketiga, ciri ahli Al-Quran itu mudah tergugah untuk beramal soleh. Maksudnya apa? Apabila dia melihat orang lain melakukan amal soleh, terketuk hatinya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang itu. Itu namanya mudah tergugah. Mudah tergugah. Jadi apabila kita melihat orang yang bersedekah, ya, terketuk hati kita, oh ya, kenapa saya tidak bisa gitu ya? Gitu. Di beberapa tempat di persimpangan jalan kita dibantu oleh orang-orang tertentu yang menggunakan rompi parkir di tengah jalan, ya, yang mengangkat bendera semapur, bendera pramuka, yang mengatur lalu lintas jalan itu agar kita bisa di perempatan jalan. Pernah bertemu? Pesan anak, kalau ingin memberi kepada beliau jangan dibuang, berhentilah sejenak di pinggir, turun sebentar dari kendaraan atau dari mobil, berilah dia, jangan dibuang, ya, jangan dibuang. Jadi orang ahli Quran itu selalu terketuk hatinya ketika melihat orang lain berbuat kebaikan, maka dia ingin sekali, nggak mau kalah dia untuk berbuat kebaikan. Itu antara lain 3 ciri ahli Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kita akan klasifikasi manusia berdasarkan intensitasnya
dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa jenis manusia, ya. Kalau kita melihat dari intensitasnya, dia berinteraksi, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan, itu interaksi. Interaksi dengan Al-Quran itu ada beberapa jenis. Di dalam Al-Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada di antara mereka yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ini klasifikasinya Allah terhadap orang yang sering berinteraksi terhadap Al-Quran. Kalau demikian halnya, manusia diklasifikasikan intensitas interaksinya bersama Al-Quran. Yang pertama, zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih. Dari ayat tadi ya, tafsir ayat tadi di Al-Fatir tadi, di surat Fatir ayat 32. Jadi klasifikasi manusia berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran. Yang pertama adalah zalimun li nafsih, yaitu orang yang menganiaya diri sendiri. Orang yang menganiaya diri sendiri. Maksudnya apa? Siapa yang menganiaya diri sendiri itu? Bagaimana cirinya? Siapa itu? Adalah orang yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dalam hidupnya, tetapi bahkan justru dia melanggar aturan Al-Quran. Itu namanya zalimun li nafsih, yaitu orang atau mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk, tetapi justru dia melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran. Zalimun li nafsihi itu orang yang menzalimi diri sendiri itu banyak. Kalau perintah Al-Quran apa? Tentang jilbab, menutup aurat itu wajib atau sunnah atau itu budaya? Wajib. Nah, kita lihat saudara kita yang ada di televisi, bagi yang sering nonton televisi, yang ada di media sosial, banyakkah wanita-wanita muslimah yang tidak memakai hijab, yang tidak menutup auratnya? Banyak nggak? Orang Islam gitu ya, mukminah, muslimah, mungkin lebih tepat muslimah. Kalau yang mukmin itu berarti dia beriman. Kalau muslim orang Islam laki-laki, muslimah orang Islam perempuan. Kalau mukmin, mukminah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Nabi hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, itu iman namanya. Kitab-kitab Allah bukan saja Al-Quran, tetapi Taurat dan Zabur, Injil, dan itu semua dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita imani kitab-kitab Nabi, para Nabi dan Rasul terdahulu, kita imani. Karena itu perintah Allah. Nah, zalimun li nafsih itu adalah orang yang menganiaya diri sendiri, nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran mengatakan, wahai wanita, turunkan jilbabmu, tutup auratmu. Tapi enggak ditutup.
Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab. Jangan kamu yaqtab, jangan kamu menghibah. Banyak model menghibah, tapi dilakukan. Sadar atau tidak sadar di dunia maya, di media sosial itu dilakukan. Itu orang yang menzalimi diri sendiri. Dia benar-benar melanggar aturan. Dia tahu aturannya tapi dilanggar karena kepepet katanya. Ya. Sudah jelas riba itu diharamkan, bai'ah itu dihalalkan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah jelas. Nah, orang yang masuk ke dalam kategori ini disebut dengan zalimun li nafsi. Itu klasifikasi kategori pertama. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu adalah orang yang sudah beriman kepada Al-Quran. Orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, namun baru bisa mengamalkan, melaksanakan sebagian isi Al-Quran. Namun baru bisa melaksanakan atau mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi dia hanya mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka orang ini dikategorikan masih tidak konsisten, ya, tidak konsisten dalam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Muqtasid. Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya. Agama itu mudah. Allah itu tidak memudahkan kita, tidak ingin menzalimi kita. Melaksanakan sesuatu ibadah itu Allah tidak lihat bagaimana banyaknya, tapi Allah melihat bagaimana istiqomahnya kita. Bagaimana istiqomahnya kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi itu kategori dari penafsiran di Al-Fatir, di surat Fatir tadi ayat 32. Kalau kita bisa menafsirkan, mengambil bagaimana pendapat ulama, yang ketiga adalah orang yang betul-betul bertakwa. Ya, orang yang betul bertakwa itu orang yang benar-benar faham Al-Quran. Dia mencintai Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Itulah orang yang muttaqin. Khairukum, orang yang terbaik. Ya. Itu klasifikasi yang ketiga. Itu tadi klasifikasi, ya. Yang kita ambil tadi ada 3, ya. Orang yang zalimi diri sendiri, ada yang muqtasid, ada yang betul-betul bertakwa, ya. Tadi kita sudah mengenal bagaimana ciri Al-Quran. Kalau demikian halnya, apa langkah-langkah kita menjadi ahlul Quran? Langkah-langkah menjadi ahlul Quran, atau syarat kita menjadi ahlul Quran. Syaratnya hanya satu, ya, kemauan dan keinginan yang tinggi. Kemauan dan keinginan yang tinggi sehingga memunculkan
bentuk kebaikan-kebaikan. Ini maksudnya apa? Ada satu garis merah, syarat kita menjadi ahlul Al-Quran itu kemauan dan keinginan. Nah, untuk bisa mencapai ke situ ada yang harus dilakukan, ya, akan memunculkan kebaikan-kebaikan lain. Yang pertama adalah teruslah berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Ini yang pertama. Berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Manusia itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sering Anda contohkan, bahkan sekedar mengedipkan mata, kelopak mata saja, menutup kelopak mata kita nggak mampu, kecuali itu atas kekuatan dari Allah. Apalagi kita akan mencintai Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, sangatlah tidak mungkin kalau kita tidak bergantung kepada yang memiliki, pemilik daripada Al-Quran itu sendiri, kalimat-kalimat firman yang mulia itu sendiri, itu Allah. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah. Kalau kita terlambat misalnya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka bersabarlah, berbaik sangka kita kepada Allah, dan kita muhasabah. Bagi yang sudah menghafal Al-Quran, tiba-tiba hafalannya meluncur, nggak ada. Ketika sholat malam akan membaca surat Abasa misalnya, kok nggak keluar-keluar, nggak bisa. Hati-hati, mungkin ada maksiat yang sudah kita lakukan. Karena hafalan itu akan hilang bersama dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan, terutama dari lisan kita. Berbaik sangkalah pada Allah. Kalau memang kita terhambat sekali untuk bisa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan konsisten gitu, tidak bisa istiqomah, mohonlah pada Allah. Berbaik sangkalah, mungkin ada maksudnya Allah, saya harus bertobat. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama dalam keseharian. Menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama dalam keseharian kita. Tidak ada agenda lain ya yang dapat mengalahkan agenda kita bersama Al-Quran, kecuali unsur syar'i dan darurah. Senantiasa kita rindu dengan Al-Quran, membayangkan kita selalu bersama Al-Quran. Orang yang selalu bersama Al-Quran itu nggak akan mati memorinya. 10 hari yang lalu, seorang istri Tuan Guru, Allah yarham, itu meninggal. Kurang lebih sepekan, 7 atau 8 hari atau 9 hari sebelum meninggal, Allah izinkan anak untuk menemui beliau, istri Tuan Guru ini, untuk berkunjung ke beliau, untuk menjenguk beliau di rumah sakit. Kebetulan putra beliau itu, mungkin ada yang mengenal, Tuan Guru Haji Khairul Khailid LCMA, itu murid anak dulu. Ya, ya. Itu murid anak dulu. Putri adik beliau juga. Anak mendapat kabar kalau ibu beliau itu sakit, bulan beliau baru datang dari Jakarta. Kemudian dikabarkan, Umi, ada Haji Haidir datang. Loh, kenapa? Uminya sakit. Nah, Allah izinkan anak berkunjung ke beliau. Sempat kami berbicara ketika itu, ini 9 hari kalau tidak salah, atau 8 hari, anak lupa, sebelum beliau meninggal, uminya ini. Kemudian pada saat itu ada beberapa putra putri beliau yang menjelaskan bagaimana sakitnya ibunya ketika di rumah sebelum pingsan, sebelum koma.
beliau membaca suratul Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Didengar oleh putra-putri beliau sampai ayat kesekian pingsan. Beberapa jam kemudian begitu siuman dilanjutkan lagi di mana tempat ayat yang tadi. Itu di rumah. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu karena kondisinya sangat kritis, beliau membaca surat Yasin. Mulutnya berkomat-kamit, didengar oleh putrinya. Yang cerita ini putri beliau langsung yang mendengar. Kebetulan putri beliau itu manggil anak itu mama, karena pernah bersama mengajar di pondok. Dulu anak itu mengajar tua sendiri gitu. Jadi mereka manggilnya mama aja gitu. Mah, begini ceritanya Umi itu waktu kami bawa kesekian kali ke rumah sakit ini, beliau membaca surat Yasin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala surah sampai ayat kesekian puluh koma. Entah komanya itu setengah hari atau 1 hari komanya. Begitu siuman, lanjutkan lagi surat Yasinnya. Meninggalnya tenang sekali. Anaknya tuan guru, suami beliau tuan guru. Meninggal juga sama seperti beliau. Penghafal apa namanya tuan guru ya. Jadi jarang anak mendengar yang seperti ini gitu. Tuan guru sakit, koma, baca Al-Quran, sebelum koma baca Al-Quran, begitu siuman dari sekian jam, 12 jam, 24 jam, tiba-tiba siuman kemudian melanjutkan, jarang. Suami beliau begitu almarhum, tuan guru Khailid. Istri beliau kemarin begitu. Jadi Allah itu menjadikan hambanya, orang yang mencintai Al-Quran, bersama Al-Quran itu memorinya gak akan mati. Sudah saya buktikan pada 2 orang. Gak mungkin demensia gitu ya? Enggak. Masya Allah. Allah hidupkan dia Al-Quran itu di dalam hati dan pikirannya. Kalau orang mengatakan itu di bawah alam sadar, tidak. Kuasanya Allah. Ya. Jadi orang yang menjadikan agenda utamanya adalah Al-Quran, kecuali ada alasan syar'i atau ad-darurah, dia tidak membaca Al-Quran satu saat, kecuali itu. Tapi terus, bukan sisa waktu, bukan. Khusus waktu untuk Al-Quran, khusus. Jadi kalau sudah menghafal Al-Quran, mungkin di jalan, ulangi hafalannya, ulangi hafalan, murajaah, ulangi hafalan. Abasa wa tawalla an ja'ahu wa ma yudrika la'allahu yazakka wa tanfa'u zikra. Kalau lupa istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah. Nanti akan kembali lagi. Ketika kita sholat malam, Allahu Akbar, kita sampai pada ayat kita lupa, ya. Sungguhnya ayat ini membuat saya lupa, itu kata Rasulullah. Jangan mengatakan saya lupa, ayat ini saya dibuat lupa dari ayat ini. Kita mengatakan, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah. Yang ketiga kali sholat balik. Sering anak alami yang seperti itu. Ketika mengimami saudara-saudara kita di lapas, di penjara perempuan, itu kalau Ramadan kemarin kan hampir setiap malam itu kami imami perempuan, ada sekitar 100 lebih, sekarang sudah 150-an sekarang. Baru masuk lagi 23 orang di penjara perempuan. Jadi kalau pas membaca, karena psikologis ya, psikologis yang anak rasakan, Ta'arus bin Nikmah. Yang anak rasakan ketika misalnya Ta'arus bin Nikmah membaca juz 3 Tilkar Rusul itu, ketika sampai pada ayat ke deretan ke, kalau Utsman itu 15, yang akhir itu mungkin agak lupa subhanallah, yang ketiga kali subhanallah akan balik lagi gitu ya, karena syaitan itu berusaha ya, syaitan itu berusaha. Jadi orang yang kalau terus kita bersama Al-Quran, insya Allah kita akan terjaga. Yang ketiga, berusaha memahami dan mentadaburi Al-Quran, serta benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan. Serta benar-benar Al-Quran itu dijadikan rujukan dalam seluruh lini kehidupan.
berusaha memahami. Itulah kalau mengikuti liko, mengikuti kajian-kajian ya, itu dalam rangka kita berusaha memahami Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu. Ada banyak kitab-kitab tafsir yang bisa kita pelajari. Kalau kita mentok nggak bisa, masih ada orang lain yang lebih tinggi ilmunya, tempat kita merujuk bertanya. Yang terakhir, menyebarkan Al-Quran kepada umat dengan mengajarkannya. Menyebarkan Al-Quran kepada umat dengan mengajarkannya, baik pengajaran tilawahnya, menghafalnya, sampai pada memahamkannya. Menyebarkan Al-Quran itu dengan cara mengajarkannya, baik pengajaran tilawahnya, cara membacanya maksudnya, menghafalnya, maupun memahamkan maksud atau arti daripada ayat-ayat Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, demikian materi kita pada sore hari ini tentang Ahlul Al-Quran. Silakan bagi yang ingin bertanya tentang materi kita pada sore hari ini, Ana persilakan. Ana tutup sementara. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kajian tentang Al-Quran ini apa ya, menghantam diri saya gitu. Beberapa kali memang sudah ada niat yang bulat gitu ya, untuk lebih fokus kepada Al-Quran. Tapi sampai detik ini menemui kesulitan yang luar biasa gitu Ustazah. Jadi kemarin contohnya pada saat Ramadan, pada saat Ramadan kemarin itu sebenarnya sudah memantapkan diri untuk menghantamkan lebih dari sekali. Itu saya berusaha keras gitu. Qadarullah, setelah kajian yang terakhir sama Ustazah itu saya sebenarnya juga sudah menyiapkan dari sebelum, beberapa bulan sebelum Ramadan gitu. Qadarullah itu pada saat menjelang Ramadan itu dihubungi oleh salah satu pihak untuk mengadakan, dan itu lebih cenderung untuk memohon gitu ya, meminta gitu untuk dibantu untuk kegiatan dakwahnya di Lombok. Kemarin kan kebetulan dihubungi oleh pihak Bakti. Itu saya bilang jangan pas Ramadan, ada momen yang lain, karena saya sudah niatkan. Tapi dengan berbagai macam argumentasi dan permohonan yang luar biasa gitu. Saya karena ingat juga ya kata-kata Ustazah gitu yang betul-betul memotivasi gitu secara pribadi. Tapi beliau secara langsung juga meminta karena darurat, karena kebutuhan di pondoknya itu luar biasa besar gitu, dan yang bisa komunikasi intinya ingin dipandang sebagai tamu. Saya berpikir beberapa hari ya, pergolakan juga sih sebenarnya. Apakah yang diterima Allah itu hanya kita fokus membaca Al-Quran saja, atau membantu atau membantu orang ini gitu, yang memang judulnya tamu ya. Saya nggak pernah menghubungi juga, kita nggak pernah juga mencoba ini gitu, memasukkan agenda, menyiapkan bahkan untuk memasukkan agenda Ramadan sama sekali tidak pernah gitu. Dan itu dengan segala pertimbangan lah ya, karena untuk pondok, kemudian ada kebutuhan mendesak, kemudian ada beberapa hal yang urgent gitu. Akhirnya saya iakan. Akhirnya beberapa hari masa Ramadan itu terlewatkan. Saya fokus pada tamu
berkonsultasi gitu ya. Saya pikir apakah Ramadan momennya hanya saya fokus untuk saya sholat, ngaji, hafal dan segala untuk saya tadarus, kemudian saya sholat dan lain sebagainya. Sedangkan momen saya untuk menghafalkannya hanya bisa sekali dalam Ramadan ini. Itu pun juga setelah kegiatan Ustazah Oki pun saya dekat untuk fokus sama orang tua karena masuk rumah sakit tuh. Tiga orang tua tuh masuk rumah sakit. Jadi saya bilang, Allah ini setting apa ke saya? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadikan aktivitas rutinitas keseharian kita itu bersama Al-Quran itu harus, kecuali untuk alasan yang sifatnya syar'i atau ad-darurah, maka tadi itu masuk ke dalam kategori syar'i dan ad-darurah. Syar'inya karena tidak membaca Al-Quran waktu itu dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan yang memang diajarkan oleh Al-Quran ya. Itu alasan syar'i ini. Kan kita tidak mencari, tapi orang datang meminta tolong dan kita bantu. Bukankah membantu itu adalah bagian dari pengamalan Al-Quran? Kemudian mengurus orang tua itu memang sejatinya seperti itu. Jadi yang dimaksudkan ciri ahli Al-Quran tadi maksudnya adalah bahwa menjadikan aktivitas rutinitas. Kalau rutinitas berarti harus sering, tiap hari. Tetapi ketika ada alasan yang kita tidak bisa qadarullah, maka itu tidak dikatakan dosa. Karena bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran, tetapi kita mengamalkan sebagian apa yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Hanya kalau sudah kita merasa diri kita tanda kutip bolong karena alasan syar'i ini, tetap kita harus menutupnya terus dengan cara apa? Menyempurnakan kekurangan yang kita anggap sebagai kekurangan dalam diri kita. Apa maksudnya? Gelisah tadi, tidak tenang, itu bukti keimanan. Aduh, saya benarkah? Itu bukti keimanan. Masya Allah, Allah memberikan keresahan pada diri kita karena tidak bersama Al-Quran, bersyukurlah. Berarti ada rahmat dan kasih sayangnya Allah di situ, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silahkan. Ada pertanggungjawabannya kalau kita melupakannya dengan sengaja. Surga itu bukan karena hafalan, surga itu karena redhonya Allah. Sekarang kita mencapai redhonya Allah itu melalui hafalan. Kalau kita sudah menghafal, sengaja tidak mau merajaah, tidak mau mengulangnya, tidak mau mendatangi guru-guru kita, maka itu salah. Itulah kita dilaknat dosa oleh Al-Quran kalau sengaja melupakan. Tapi kalau kita sudah tahu punya hafalan sekian juz, tapi kita tidak mau mengulang-ulang, membaca setiap hari kan mengulang itu. Ketika sampai pada juz yang kita sudah hafal, kita ulang, membacanya hanya dengan menutup Al-Quran. Ketika kita lupa, buka lagi, sudah merajaah. Ya? Seperti itu insya Allah. Sengaja melupakan Al-Quran dengan cara menyengaja diri kita untuk tidak mengulang hafalan pemurajaah, itu kita akan dilaknat oleh Al-Quran. Berarti kita betul-betul menghindar dari Al-Quran. Tapi kalau masih kita membacanya, masih itu tidak ya. Kalau kita orang mengatakan besok kita akan dimasuk surga, itu bukan karena apa-apa, karena redhonya Allah. Jadi rahilah redhonya Allah melalui bacaan Al-Quran. Demikian mungkin karena ini sebentar lagi waktunya maghrib. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, memudahkan kita untuk menjadi ahlul Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak cucu keturunan kita menjadi ahlul Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita menutupnya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Boleh dibawa enggak? Ini hari ini luar biasa nuknya nih. Apa namanya? Berita duka.
Nah, saya bawa aja ya.